Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Tepat ketika Xiaoyan bergerak dengan kecepatan penuh menuju kedalaman terowongan, dia merasakan ada sesosok yang diam-diam mengikuti di belakangnya. Seperti yang diharapkan, tampaknya tatapan yang kurasakan hari itu adalah kamu. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Sampai pada suatu saat, sosok Xiaoyan yang terbang cepat tiba-tiba terhenti. Kakinya menghentak keras di udara. Sosoknya tiba-tiba berputar ke belakang. Dari mana tikus ini berasal? Setelah mengikutiku sekian lama, sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan wujud aslimu, ucap Xiaoyan. Detik berikutnya, kekosongan tak berbentuk di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah telapak tangan dengan ganas bertabrakan dengan serangan telapak tangan Xiaoyan. Ledakan keras bergema di dalam terowongan yang lebar itu. Pada saat yang sama, dua sosok, satu hitam dan satu ungu, terbang mundur di tengah terowongan. Badai energi menghilang, dan cahaya keemasan lembut perlahan-lahan memenuhi lorong. Pada saat ini dua sosok berdiri berhadapan, masing-masing berdiri di satu sisi lorong. Aku tidak menyangka kamu bisa pulih seperti ini hanya dalam 2 hari. Tapi kau terlalu percaya diri untuk bersaing denganku hanya dengan ini. Sosok yang mengenakan baju ungu keabu-abuan itu menampakkan senyum sinis. Di seberangnya, Xiaoyan yang mengerutkan kening di balik jubah hitamnya juga berkata dengan nada serius, "Itu kamu, Su Hansi." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, kekuatan jiwa menyembur keluar dari alis Xiaoyan dan menyebar cepat di sepanjang lorong. Dengan hati-hati menjelajahinya inci demi inci. Karena pihak lainnya adalah tuan muda dari klan San, salah satu dari 4 klan besar, maka akan sangat merepotkan jika orang-orang dari klan San berkumpul di sini. Hahaha, kamu memang pantas menjadi Xiaoyan yang terkenal di wilayah barat. Kamu mengenal 4 klan besar kami dengan cukup baik. Pada saat ini wajah San Hansi dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Xiaoyan di sisi yang berlawanan. Dilihat dari tabrakan sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini jauh dari cukup untuk melawannya. Dengan kata lain, hanya dengan dirinya yang sekarang, dia dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan di sini. Tak lama kemudian, Xiaoyan segera menarik kembali kekuatan jiwa yang disebarnya. Setelah penyelidikan berkali-kali, Xiaoyan tidak mendeteksi aura aneh lain di sekitarnya. Dari kelihatannya, San Hansi hanya sendirian. Wajah Xiaoyan di balik jubah hitam itu tak kuasa menahan senyum dingin. Jika San Hansi bersama ayahnya, Xiaoyan tak punya pilihan selain mundur. Namun dari apa yang terlihat, sepertinya ia telah terpisah dari klannya saat baru saja memasuki reruntuhan kuno. Kalau begitu tak ada yang perlu ditakutkan. Sementara Xiaoyan sedang berpikir, jubah San Hansi berkibar dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Tubuhnya yang berada di udara tiba-tiba berputar dan kakinya mendarat dengan keras di kepala Xiaoyan. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Eli Dodi. Doki yang kuat dengan cepat menggumpal di kakinya, menyebabkan kekuatan yang terkandung di dalamnya menjadi lebih menakutkan. Ini baru pertama kali mereka berhadapan langsung, tetapi dia sudah menggunakan pukulan yang begitu berat untuk merenggut nyawa seseorang. Harus dikatakan bahwa San Hansi benar-benar bisa disebut orang yang kejam dan tak kenal ampun. Namun meskipun demikian, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sama sekali. Matanya tampak sangat tenang. Tepat saat San Hansi melihat serangannya akan mendarat di kepala Xiaoyan, cahaya hitam tiba-tiba memancar dari sisi Xiaoyan. Telapak tangan yang mengandung cahaya ungu emas dengan kasar mencengkram pergelangan kaki San Hansi. Boom! Jantung San Hansi berdebar kencang. Reaksinya juga sangat cepat. Tubuhnya berputar di udara dan kaki lainnya menghentak keras ke arah sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Serangan balasan atas serangan San Hansi, tinju lain yang seperti baja menghantam bagian tengah kakinya dengan keras. Seketika kekuatan yang sangat besar menyebabkan telapak kakinya mati rasa. Raja Utara yang berdiri di tempat itu tiba-tiba memutar tubuhnya yang kuat. Lutut kanannya menghantam perut San Hansi dengan keras. Tubuh San Hansi terlempar mundur seperti balon yang kempes. Xiaoyan mengendalikan pikirannya dan menghentikan Raja Utara yang hendak melanjutkan serangannya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melirik San Hansi di seberangnya.
Meskipun San Hansi tidak menderita luka serius setelah menerima 2 pukulan berat berturut-turut, ia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apakah ini boneka? San Hansi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya langsung menatap Raja Utara di seberangnya. Tapi kenapa ada aura pembunuh yang akrab pada benda ini? Sepertinya aku pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Tak lama kemudian, San Hansi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ekspresi curiga muncul di matanya. Dia merasa bahwa dia pernah merasakan aura pembunuh yang dingin dari Raja Utara. Segera dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Xiaoyan di seberangnya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara dalam. Sun Ce dibunuh olehmu. Kata-kata dingin itu tampaknya akan mengubah udara menjadi es. Ketika Xiaoyan mendengar dengan jelas kata-kata dari mulut San Hansi, wajahnya di balik jubah hitam juga memperlihatkan keraguan. Sun Ce, dia tampaknya tidak memiliki banyak kesan tentang orang ini. Xiaoyan dengan cepat mengingat orang ini ketika dia memikirkan 4 klan besar. Dulu saat baru saja tiba di pinggiran pegunungan Silin, dia bertemu dengan orang-orang dari 4 klan besar di kota Mulberry. Setelah itu dia membunuh sekelompok orang dari klan San untuk menyelamatkan Murong Qiantian di pegunungan. Pada akhirnya orang yang melarikan diri dan dibunuh oleh Raja Utara tampaknya bernama Sun Ce. Sun Ce, apakah kau percaya jika aku mengatakan bahwa aku tidak membunuhnya? Ucap Xiaoyan. Sikap Xiaoyan tetap tenang seperti sebelumnya. Jika San Suo hadir, Xiaoyan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas. Namun jika ia hanya berhadapan dengan San Hansi, Raja Utara saja sudah cukup untuk menekannya. Jika bukan karena Xiaoyan tidak dalam kondisi terbaiknya, Xiaoyan yakin bahwa ia akan mampu menekan San Hansi dengan mengandalkan berbagai taktiknya. Ketika San Hansi mendengar kata-kata Xiaoyan yang belak-belakan, wajahnya berubah karena amarah yang tiba-tiba muncul di hatinya. Niat pembunuh yang sangat dingin melonjak tak terkendali. Sepasang mata merah menatap tajam ke arah Xiaoyan di depannya. Jika memungkinkan, dia akan menggunakan tatapannya untuk membunuh Xiaoyan 1000 kali lipat. Xiaoyan, apakah kamu tahu bahwa Sun Ce adalah adik laki-lakiku? Dia adalah saudara terdekatku. Berani sekali kau membunuhnya. San Hansi yang niat membunuhnya hampir meledak di dalam hatinya, meraung dengan suara serak. Hahaha, lucu sekali. Saat itu dia membawa banyak orang untuk membunuhku. Kalau aku tidak membunuhnya, mungkinkah aku hanya akan berdiri di sana dan membiarkannya membunuhku? Ucap Xiaoyan melengkungkan bibirnya dan tertawa dingin. Bagus, bagus. Hari ini aku San Hansi akan menagih hutang nyawa dengan nyawa. Dengan suara tiba-tiba, doki biru es tiba-tiba melonjak keluar dari permukaan tubuh San Hansi. Dalam sekejap mata banyak bilah tajam es dingin yang menggumpal di ruang kosong di sekitarnya. Pada saat yang sama tangan San Hansi juga mulai membentuk segel. Doki yang tebal melonjak keluar dari telapak tangannya. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di dalam ruang ini dengan cepat menggumpal mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangan San Hansi. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak berani ceroboh dalam hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tubuh seperti menara logam milik Raja Utara segera berdiri di depan Xiaoyan. Dari sudut ini, serangan apapun dari San Hansi akan sepenuhnya diblokir oleh Raja Utara. Tak lama kemudian saat segel di tangan San Hansi terbentuk sempurna, tiba-tiba menghantam keras ke arah Raja Utara. Begitu tangan San Hansi menghantam ke depan, ruang kosong yang tak terlihat itu tiba-tiba runtuh. Sebuah telapak tangan berwarna biru es juga terbang keluar dari tangan San Hansi. Melihat tampilan telapak tangan yang sebening kristal itu, mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa itu hanyalah sebuah hiasan. Namun hanya orang yang benar-benar kuat yang dapat melihat kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini. Selain itu, bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari es dingin juga berterbangan bersama telapak tangan ini. Kombinasi keduanya langsung merobek ruang kosong itu. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di hadapan Raja Utara. Raja Utara melambaikan tangannya yang besar untuk menghadapi serangan kuat dari San Hansi. Sebuah tinju tiba-tiba menghantam ruang kosong di depannya. Seketika kekuatan yang menakutkan menyebabkan lubang hampa muncul di ruang kosong di depannya. Segera setelah itu, Raja Utara melancarkan lebih dari selusin pukulan tanpa ragu-ragu. Ruang kosong beriak hebat di depannya. Banyak jejak tinju melesat keluar. Energi dahsyat langsung meledak saat keduanya bersentuhan. Meskipun kekuatan serangan San Hansi ini luar biasa, Raja Utara saat ini setidaknya adalah seorang ahli di kelas Dodi Semu. Kekuatan lebih dari selusin pukulan berturut-turut tidak akan lemah. Oleh karena itu jejak tangan yang dikumpulkan San Hansi akhirnya dihancurkan oleh tangan Raja Utara. Namun bilah-bilah es yang terbentuk dari es dingin itu mendarat di tubuh Raja Utara. Bilah-bilah es yang tak terhitung jumlahnya ini terus mendarat. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Raja Utara telah sepenuhnya disegel oleh es dingin. Lapisan es yang tebal mengikat erat tubuh Raja Utara, menyebabkannya tidak dapat bergerak sedikit pun. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini.
Dia segera melambaikan tangannya dan api surgawi di dalam tubuhnya melesat keluar untuk membantu Raja Utara mencairkan es keras di permukaannya. Namun pada saat ini suara angin kencang tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan, mati! Ekspresi wajah Xiaoyan di balik jubah hitam itu tanpa sadar berubah saat melihat pemandangan ini. Kakinya bergerak dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Tubuhnya berubah seperti hembusan angin dan langsung menghilang dari tempatnya. Tak lama kemudian, kemarahan di hati San Hansi semakin kuat setelah serangannya meleset. Tubuhnya kembali bersinar. Saat Xiaoyan muncul, tubuh San Hansi sudah tiba di hadapan Xiaoyan. Brengsek! Xiaoyan diam-diam mengumpat dalam hatinya. Saat ini kondisinya tidak dalam puncaknya dan tidak mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan langkah pemusnahan langit. Itulah sebabnya San Hansi mampu mengejarnya dengan cepat. Sekarang setelah San Hansi menyerang lagi, Xiaoyan tidak punya cara untuk menghindar. Bahkan dengan keajaiban langkah pemusnahan langit, masih sulit untuk menghindar dalam jarak sedekat itu. Dengan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa mengangkat sedikit doki di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan doki terkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, doki itu menutupi seluruh tangannya. Kedua telapak tangan putih itu terpisah saat bersentuhan di udara. Tubuh Xiaoyan langsung terdorong ke belakang tak terkendali. Kakinya menghentak keras di tanah. Ketika Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi serius, erangan tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wajahnya yang awalnya pucat menjadi semakin pucat. Sialan, dengan kondisiku saat ini, mustahil bagiku untuk menandinginya. Xiaoyan menghirup 2 nafas dalam-dalam. Namun ketika ia melihat Raja Utara, ia menemukan bahwa Raja Utara masih tertutup rapat oleh es yang keras. Raja Utara tidak dapat lolos apalagi menolongnya. Melihat ini, Xiaoyan mengatukkan giginya. Tepat saat ia hendak bergerak, tatapannya yang baru saja menjauh dari Raja Utara tiba-tiba membeku. Ia buru-buru menoleh lagi. Seketika ekspresi gembira muncul dalam mata Xiaoyan. Ini, Raja Utara akan segera menerobos. Seketika kabut di hati Xiaoyan pun sirna. Yang menggantikannya adalah rasa gembira yang mendalam. Saat dia memfokuskan pandangannya, dia melihat kilatan petir hitam terus mengalir di sekujur tubuh Raja Utara yang membeku. Di bawah es yang padat, tubuh Raja Utara yang tidak rata itu dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas yang agak redup di permukaan tubuh Raja Utara berangsur-angsur menjadi lebih murni. Tepat saat Xiaoyan teralihkan, San Hansi mencibir. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat, dan dalam sekejap mata dia muncul di depan Xiaoyan. Tanpa ragu dia menghantamkan telapak tangannya ke wajah Xiaoyan. Xiaoyan segera sadar kembali saat merasakan angin yang menerjang ke arahnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan armor kuno naga ponik menutupi tubuhnya. Kedua lengannya buru-buru menghalangi di depannya dan menghalangi serangan yang datang ke arahnya. Saat serangan itu mendarat, tubuh Xiaoyan terlempar ke belakang. San Hansi memanfaatkan tubuhnya dan segera melancarkan serangan ganas yang diarahkan ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan, beraninya kau membunuh adikku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Teriakan marah keluar dari mulut San Hansi. Serangan dari tangannya menjadi semakin tajam. Doki melonjak liar dan setiap serangannya berakibat fatal. Di bawah serangan tajam seperti itu, bahkan Xiaoyan hanya bisa bertahan dengan menyedihkan. Xiaoyan tidak dapat disalahkan karena bersikap pasif. Jika kekuatannya tidak berkurang drastis, tidak akan mudah bagi orang di depannya untuk menyakitinya. Di sisi lain, Raja Utara yang tersegel di lapisan es berangsur-angsur pulih. Cahaya ungu keemasannya mengalir di sekujur tubuhnya menjadi semakin jelas. Tanpa disadari, banyak retakan kecil dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan es. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan terlempar ke belakang dengan menyedihkan setelah tendangan itu mendarat. Jejak darah tanpa sadar mengalir turun dari sudut mulutnya. Mulut San Hansi menyunggingkan senyum yang sangat dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, tubuh San Hansi tiba-tiba bergerak lagi. Dia sudah muncul di atas kepala Xiaoyan. Tubuhnya berputar dan tendangan mendarat dengan keras di kepala Xiaoyan. Xiaoyan, mati! Namun pada saat ini lapisan es di belakang San Hansi yang telah memenjarakan Raja Utara tiba-tiba meledak. Cahaya ungu emas melintas dan muncul di depan San Hansi. Ekspresi San Hansi tiba-tiba berubah drastis saat sebuah tinju menghantam wajahnya dengan keras. Pukulan berat mengenainya. Di tengah gelombang suara retakan, tubuh San Hansi langsung terlempar ke belakang tanpa terkendali. Akhirnya ia menghantam dinding di ujung terowongan dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam dalam di dinding, sekilas ia tampak sangat menderita. Ketika Xiaoyan mengangkat pandangannya dan melihat ke depannya, ekspresi di matanya jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Cahaya ungu keemasan yang tiba-tiba muncul di depannya secara alami adalah Raja Utara. Perbedaannya dari sebelumnya adalah bahwa kekuatan Raja Utara saat ini benar-benar telah menembus kelas Dodi.
Jika Raja Utara sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai Dodi semu, maka yang berdiri di depan Xiaoyan saat ini adalah seorang Dodi bintang 1 sejati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.